Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini kita akan membahas tentang materi VOC, Kongsi Dagang Penguasa Dunia tahun 1602 sampai dengan tahun 1799. Namun sebelum kita membahas tentang VOC, kita bahas terlebih dahulu tentang bagaimana aktivitas perdagangan di Eropa pada abad ke-16. Nah, Portugis pada abad ke-16 itu posisinya sebagai penguasa perdagangan rempah-rempah. Tentu saja karena Portugis itu adalah bangsa yang pertama kali melakukan aktivitas perdagangan sampai ke dunia timur. Kemudian dengan Portugis posisinya sebagai penguasa rempah-rempah, maka menjadikan Lisbon sebagai kota utama. Dan pada saat itu kota Antwerp, yakni yang ada di Belanda, memegang peranan sebagai distributor di Eropa Utara. Hanya saja pada tahun 1591 Portugis melakukan kerjasama dengan firma-firma dagang dari Jerman, Spanyol, dan juga Italia, dan kemudian menentukan Hamburg dijadikan sebagai pelabuhan utama untuk mendistribusikan barang dagangan dari Asia. Nah, tentu saja dengan Hamburg menggantikan posisi Lisbon mengakibatkan aktivitas perdagangan bangsa Eropa itu tidak melewati Belanda. Nah, strategi ini ternyata yang dilakukan oleh Portugis tidak efisien karena tidak bisa memenuhi kebutuhan dari bangsa Eropa untuk memenuhi kebutuhannya akan rempah-rempah. Dan kemudian pada tahun 1580 itu kan Spanyol berperang dengan Belanda ya. Dan akhirnya bangsa Belanda memutuskan untuk terlibat dalam perdagangan rempah-rempah dunia. Maka mereka melakukan pelayaran internasional dengan mengikuti jalur yang dilalui oleh bangsa Portugis. Nah, perjalanan melakukan pelayaran internasional itu dilakukan oleh Cornelis de Houtman pada tanggal 7 Juni 1596, Cornelis de Houtman tiba di Banten bersama 249 awak kapalnya. Dan kemudian ketika di Banten tersebut terjadi sebuah insiden ya. Rombongan dari Cornelis de Houtman kurang diterima dengan baik oleh masyarakat Banten. Kenapa? Ya karena pada saat itu mereka menunjukkan sikap atau perilaku yang kurang bersahabat, ditambah lagi ada pesaingnya yakni Portugis. Jadi Portugis itu tidak mau kalau Belanda datang ke Banten dan kemudian mengambil alih kekuasaan perdagangan di wilayah tersebut. Dan akhirnya kemudian rombongan dari Cornelis de Houtman melakukan pelayaran ke sebelah timur dan kemudian sampai di Sedayu, dan di Sedayu pun tidak diterima, bahkan terjadi pertempuran di sana. Dan kemudian pasukan dari Cornelis de Houtman itu melakukan perjalanan lagi ke sebelah timur dan tibalah di Madura, dan di Madura terjadi percekcokan dengan masyarakat lokal sehingga mengakibatkan pemimpin lokalnya terbunuh, dan kemudian pada akhirnya mereka harus melakukan pelayaran lagi sampailah ke Bali, dan di Bali kemudian bertemu dengan Raja Bali dan mereka berhasil ya untuk mendapatkan merica. Ini terjadi pada tanggal 26 Februari tahun 1597. Setelah itu kemudian Cornelis de Houtman beserta dengan rombongannya kembali ke Amsterdam, ke Belanda. Namun sayang pada tanggal 11 September 1599 Cornelis de Houtman harus menghadapi pasukan Malahayati, dan di dalam pertempuran tersebut Cornelis de Houtman meninggal dan hanya 84 orang dari pasukan atau rombongan Cornelis de Houtman berhasil selamat dan bisa kembali ke Belanda. Nah, setelah itu Jacob Cornelis van Eyck memimpin ekspedisi Belanda yang kedua pada tahun 1598 sampai dengan 1600. Berbeda dengan ketika Cornelis de Houtman datang, Jacob Cornelis van Eyck ini ketika tiba di Banten dia diterima dengan baik. Kenapa? Ya karena pada saat itu Kesultanan Banten sudah selesai berperang dengan Portugis dan Portugis mampu dikalahkan. Namun ada sebuah kekhawatiran kalau Portugis akan membalas dendam sehingga mereka membutuhkan keberadaan Belanda supaya kekuatan
pertahanan di Banten itu menjadi kuat. Dan kemudian setelah dari Banten, kemudian Jacob Cornelis van Eyck melakukan perjalanannya terus ke Maluku, dan pada ekspedisi kedua ini berhasil membawa rempah-rempah hampir 1 juta pon lada dan cengkih serta setengah kapal berisi pala, lawang, dan juga kayu manis. Nah, pada saat itu kemudian banyaklah para pedagang Belanda yang datang ke wilayah Nusantara, namun mereka harus menghadapi persaingan dengan kongsi dagang bangsa asing, yakni Inggris dan juga Prancis. Kalau Inggris tahun 1560 mereka sudah membuat yang namanya East Indies Company atau EIC, dan juga Prancis dengan Compagnie Française des Indes Orientales. Nah, kemudian untuk menghadapi persaingan tersebut, maka pada tahun 1598 Staten General atau Parlemen Belanda mengusulkan untuk dibentuknya sebuah perusahaan dagang dalam bentuk kongsi dagang, maka dibentuklah VOC. Apa itu VOC? VOC kepanjangan dari Verenigde Oost-Indische Compagnie yang dibentuk pada tanggal 20 Maret tahun 1608. Kemudian latar belakangnya itu apa? Di sini latar belakangnya dua ya. Pertama, terjadi persaingan perdagangan di antara pedagang-pedagang Eropa, yakni Belanda, Portugis, Spanyol, kemudian Inggris dan juga Prancis. Kemudian terjadi persaingan di antara para pedagang Belanda. Artinya karena banyak kan pedagang-pedagang Belanda datang ke wilayah Nusantara dan mereka membawa bendera perusahaannya masing-masing, maka terjadilah persaingan untuk saling mendapatkan berebut untuk mendapatkan keuntungan. Nah, tujuan VOC dibentuk itu tercermin dalam perundingan tanggal 15 Januari 1602 yang isinya menimbulkan bencana pada musuh dan guna keamanan tanah air. Nah, musuh yang dimaksud ini siapa? Ya, tentunya adalah Portugis dan juga Spanyol. Dan karena pada kurun waktu bulan Juni 1580 sampai dengan Desember 1640 terbangun sebuah gabungan antara Portugis dengan Spanyol untuk menjadi sebuah kekuatan dan kekuasaan yang hendak merebut dominasi perdagangan di Asia. Dan inilah yang ingin dihancurkan oleh Belanda dengan VOC-nya. Kemudian VOC dibentuk di Amsterdam dengan pusat kantor pusatnya itu di Amsterdam, dan ini terbentuk dari 7 wilayah di Belanda yang memiliki perwakilan atau majelis, dan setiap majelis ini memiliki sejumlah direktur dan terdiri dari 17 direktur yang dikenal dengan Heren 17 atau tuan-tuan 17. Nah, selanjutnya dengan VOC dibentuk dan kemudian kantor pusatnya untuk di Nusantara itu, yang pertama VOC memusatkan kantornya di Banten tahun 1603, kemudian berpindah tahun 1609 ke Makassar atau Ujung Pandang ya dulu namanya, dan setelah dari Ujung Pandang tahun 1610 sampai dengan 1619 kantor pusat VOC itu dipindahkan ke Ambon. Namun karena dianggapnya kurang strategis, Ambon tersebut dipindahkanlah ke Batavia tahun 1619 sampai dengan 1799. Di mana kantor pusatnya? Ada yang pernah ke Kota Tua? Di sana ada Museum Fathahillah. Nah, di sanalah kantor pusat VOC yang ada di Batavia atau sekarang bernama Jakarta. Kemudian wilayah kekuasaan dari VOC itu sangat luas dan VOC berhasil menjadi sebuah kongsi dagang yang sangat besar. Wilayahnya bukan hanya di Nusantara saja, tapi sampai ke Makau dan juga sampai ke Amerika Serikat, yakni di Amsterdam atau sekarang namanya adalah New York, itu adalah bagian dari kekuasaan VOC. Dan pertanyaannya, kenapa sih VOC bisa menguasai wilayah perdagangan yang begitu luas, khususnya bisa menguasai Nusantara? Di sini VOC itu bisa dinyatakan sebagai sebuah negara di dalam negara. Maksudnya bagaimana? VOC itu kan perkumpulan dagang, ya. Perkumpulan dagangnya ini dipegang oleh
pihak swasta, namun mereka memiliki hak seperti layaknya sebagai sebuah negara. Nah, haknya ini apa? Dikenal dengan hak oktroy. Hak oktroy itu apa saja sih? Yang pertama, hak melakukan monopoli untuk berdagang dan berlayar di wilayah sebelah timur Tanjung Harapan dan sebelah barat Selat Magelhan, serta menguasai perdagangan untuk kepentingannya sendiri. Kemudian ada hak kedaulatan atau sovereignty, sehingga dapat bertindak layaknya suatu negara. Nah, hak kedaulatannya itu apa? Yang pertama, memelihara atau memiliki angkatan perang. Yang kedua, bisa menyatakan perang, kemudian merebut dan menduduki daerah-daerah asing di luar negeri Belanda, memerintahkan daerah-daerah tersebut, memerintah daerah-daerah yang direbutnya tersebut ya. Kemudian yang kelimanya, menetapkan atau mengeluarkan mata uang sendiri dan berhak untuk memungut pajak. Kemudian dengan kekuasaan VOC yang sangat luar biasa besar tersebut, lambat laun banyak sekali orang-orang Eropa yang ingin bekerja di VOC, namun hal ini tidak diikuti dengan kualitas sumber daya manusianya yang bagus, sehingga pada akhirnya pada tahun 1799 VOC dinyatakan runtuh. Nah, kenapa kok runtuh? Di sini ada faktor-faktornya. Yang pertama adalah terjadi konfrontasi dengan Prancis di Eropa yang kemudian berimbas terhadap keruntuhannya VOC. Kemudian yang kedua, adanya kemunduran dinas militer VOC karena mutu dan kredibilitas korpus wiranya semakin menurun. Berarti kan SDM-nya ya. Kemudian yang ketiga, perang untuk menaklukkan daerah-daerah di Hindia Belanda atau East Indies atau sekarang namanya Indonesia membutuhkan waktu yang lama karena mendapatkan perlawanan dari penguasa-penguasa daerah dan para ulama, dan perjuangan bangsa Indonesia untuk melawan VOC itu sangat luar biasa, sangat gigih, sehingga VOC sangat kewalahan, tentunya bukan hanya lama tapi membutuhkan uang yang banyak juga. Dan kemudian company-company kecil dan gabungan-gabungan dari orang-orang bawahan VOC terutama di Benggala dan Jepang melakukan kecurangan, menipu para pegawai VOC dan dengan cara memuat barang yang banyak diselundupkan. Nah, seperti itu ya. Dan itulah materi yang bisa disampaikan tentang VOC. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.